Selamat sore, Bu. Perkenalkan, nama saya Novira Julpania Sibuan selaku ahli gizi di klinik ini. Kalau boleh tahu dengan kakak siapa ya? Nama saya Anggi, Bu. Baik, kakak Anggi, ada yang bisa saya bantu? Eh, iya, Bu. Kemarin saya konsul ke dokter penyakit dalam. Saya didiagnosa kurang darah, Bu. Lalu saya dirujuk ke ahli gizi. Sebelumnya, apakah kakak Anggi pernah konseling gizi? Tidak pernah, Bu. Ini pertama kalinya saya konseling gizi. Oh, jadi pertama kalinya ya. Sebelumnya saya jelaskan ya, kenapa kakaknya harus melakukan konseling gizi. Jadi, tujuan konseling gizi yaitu memberikan solusi terkait permasalahan gizi. Nah, untuk anemia itu sendiri sangat berhubungan erat dengan masalah gizi, salah satu penyebabnya kekurangan zat besi. Sehingga perlu adanya konsultasi gizi untuk mendukung kesehatan ataupun kesembuhan dengan pengaturan pola makan dan gaya hidup kakak sendiri. Kakak Anggi tenang saja, untuk data-data kami akan menjaga kerahasiaan sehingga setiap pertanyaan yang akan saya tanyakan nantinya mohon dijawab dengan jujur ya. Kalau boleh tahu kegiatan sehari-harinya kakak apa ya? Saya seorang mahasiswa, Bu. Jadi setiap harinya, Senin sampai Jumat, saya berada di kampus. Kalau hari Sabtu dan Minggu biasanya ngapain? Biasanya santai aja sih, Bu. Di kos. Terkadang waktu kosong saya gunakan untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah. Usia Kak Anggi 21 tahun ya? Iya, Bu. Ini kan Kak Anggi didiagnosa mengalami anemia nih. Dari data yang saya terima, memang kadar hemoglobin dan hematokrit kakak ini sendiri rendah dan kurang dari normal. Untuk keluhan yang kakak rasakan apa ya? Em, saya sering merasa lemas, kadang-kadang juga pusing, gampang capek, dan saat sedang kuliah sering ngantuk. Oh, baik Kak. Kalau boleh saya tahu berapa berat badan dan tinggi badan kakaknya? Berat badan saya 48 kilogram dan tinggi badan saya 160 cm. Baik, dari hasil perhitungan tinggi badan 160 cm dan berat badan 48 kilogram, didapatkan IMT ataupun indeks massa tubuh sebesar 18,75, yang artinya status gizinya normal. Jadi untuk status gizi kakaknya tidak mengalami masalah. Kebutuhan kalori Kak Anggi sendiri sebesar 2022 kilokalori. Itu didapatkan dari rumus BEE dan TEE. Sekarang kita bandingkan dengan kebiasaan makan kakak Anggi sendiri ya, supaya kita tahu kebiasaan makan kemarin kakak, mulai dari bangun tidur sampai hingga tidur. Dari bangun tidur kemarin kakak makan apa ya? Kemarin bangun tidur saya hanya minum air putih. Kemudian sekitar jam 9 saya ngambil biskuit, Bu. Jadi kemarin kakaknya tidak sarapan? Iya, Bu, saya jarang banget memang kalau mau sarapan, soalnya harus buru-buru ke kampus. Makan biskuit itu berapa keping kak? Kayaknya sekitar 5 keping, Bu, biskuit kelapa itu. Selain ngemil, selain ngemil biskuit makan apa lagi? Kalau pagi cuman itu saja, Bu. Terus makan lagi saat jam makan siang. Saya waktu itu makan ayam geprek, Bu. Makan ayam geprek itu seberapa banyak, Kak? Terus nasinya juga seberapa banyak? Dan minumnya minum apa ya? Em, saya pesennya kemarin itu satu paket. Jadi ya ada ayam bagian dada, nasinya satu porsi bungkusan itu, terus minumnya es teh, lalu satu gelas es tehnya satu gelas, Bu. Oh iya, tahunya juga satu potong kecil. Setelah makan siang, tidak ada cemilan kah? Tidak ada, Bu, itu saja. Oh, kalau pas sore, ada makan atau ngemil lain? Saya sore kemarin itu makan nasi, tempe goreng, sama tumis buncis. Itu makannya seberapa banyak ya, Kak? Nasinya sekitar 1,5 centong, tempe 2 potong,
Terus buncisnya 3 sendok makan. Setelah makan itu, makan dan minum apa lagi ya? Kalau minum air putih, kalau minum air putih saja setelah itu, Bu. Terus malamnya cuma ngemil beli keripik pisang 1 bungkus. Kayaknya kemarin itu berat dibungkusnya 1 ons. Oh iya, makan itu juga ada minum teh kemasan, Bu. Teh kotak itu. Baik, Kak. Kakaknya sering minum teh ya? Hampir setiap hari sih, Bu. Kalau jam makan siang, saya sukanya minum es teh gitu. Kalau kopi suka nggak? Kalau kopi suka, tapi jarang kalau minum kopi. Kalau gorengan gimana? Gorengan hampir tiap hari sih, Bu. Kayak onde-onde, molen, pisang goreng gitu. Untuk sayur dan buah-buahan, apakah mengonsumsinya setiap hari? Kalau sayur setiap hari, Bu. Tapi ya cuma sedikit sih kalau makan. Karena saya sebenarnya nggak terlalu suka sayuran, Bu. Dan buah-buahan jarang. Mungkin seminggu sekali. Buah apa yang sering kakak konsumsi? Pisang sama semangka, Bu. Setiap harinya apa konsumsi lauk hewani, misalnya telur, ikan, daging, atau ayam gitu? Eh, iya, Bu. Setiap hari mengkonsumsi lauk hewani. Dalam sehari itu biasanya berapa kali? Saya sering 2 kali sih, Bu. Siang sama setelah pulang dari kampus. Kalau untuk cemilan berapa kali dan apa biasanya yang dijadikan cemilan? 2 kali juga, Bu, untuk cemilannya. Paling sering sih biskuit, gorengan, kerupuk, atau keripik. Dalam Terus dalam seminggu berapa kali berolahraga? Saya jarang banget olahraga, Bu. Pagi-pagi kan saya harus berangkat ke kampus. Oh, baik Bu. Baik Kak Anggi. Dari hasil perbincangan kita tadi, dapat saya simpulkan bahwa konsumsi pangan Kak Anggi ini kurang dari kebutuhan. Kak Anggi hampir tidak pernah sarapan ya. Jadi porsi makannya kurang, lalu suka mengonsumsi teh yang hampir dikonsumsi setiap harinya. Konsumsi sayur dan buah-buahan juga kurang. Suka mengonsumsi makanan yang bertinggi lemak seperti goreng yang di bahan-bahan yang digoreng ya, Bu. Ya, untuk olahraganya kakaknya juga sangat kurang. Jadi pola makan yang dilakukan Kak Anggi saat ini harus sangat diperbaiki. Kalau sebelum pergi ke kampus, sarapan terlebih dahulu. Kira-kira bisa dilakukan Kak Anggi? Bisa sih, Bu, kalau saya bangun lebih pagi. Saya kan sudah biasa tidak sarapan ya, Bu. Jadi, ya kalau nggak sarapan biasa aja gitu. Lebih baik setiap paginya sarapan ya Kak, karena tubuh kan membutuhkan energi untuk beraktivitas. Selain itu, juga butuh zat gizi penting yang harus dipenuhi. Kalau untuk minum tehnya tolong dikurangi ya Kak. Jangan setiap hari. Kalau minum teh jangan setelah makan juga karena teh dan kopi itu mengandung zat penghambat penyerap zat besi. Konsumsi tehnya cukup 1 atau 2 kali dalam seminggu saja ya. Baik, Bu. Saya usahakan ya, Bu. Untuk konsumsi sayur dan buah-buahannya harus setiap hari ya Kak. Tepatnya setiap kali makan, karena sayur dan buah-buahan itu mengandung banyak vitamin yang dapat membantu penyerapan zat besi, terutamanya yaitu vitamin C. Baik, Bu. Dan untuk olahraganya juga diusahakan dilakukan ya. Tidak apa-apa seminggu sekali saja. Gunakan waktu luang. Olahraga kan tidak seharusnya di luar rumah ya. Jadi coba manfaatkan waktu luang untuk berolahraga. Baik, Bu. Saya usahakan untuk selalu olahraga. Anemia yang dialami Kak Anggi ini berhubungan dengan defisiensi zat besi. Jadi saya sarankan untuk selalu mengonsumsi makanan tinggi zat besi seperti hati ayam, telur, daging merah, ikan, serta sayuran hijau. Lalu untuk membantu penyerapan zat besi itu sendiri bisa dibarengi dengan mengonsumsi makanan yang bertinggi vitamin C seperti jeruk, kiwi, jambu biji, dan tomat. Apakah Kak Anggi tahu tentang terkait isi piringku? Pernah dengar, tapi saya kurang tahu apa itu, Bu. Oh, baik Kak, akan saya jelaskan tentang isi piringku ini. Isi piringku merupakan pedoman porsi makan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan gizi
seperti untuk porsi antara sayur dan sumber karbohidrat seperti nasi, jagung, umbi-umbian, sama porsi dan jumlahnya. Ketika Kak Anggi makan bagi isi piring menjadi dua, di mana setengah dari piring diisi dengan 2/3 makanan pokok. Makanan pokok itu tidak selalu harus nasi. Bisa kita ganti dengan jagung, kentang, ataupun umbi-umbian. Kemudian 1/3 dari setengah isi piring diisi dengan lauk hewani dan nabati, seperti ayam, ikan, tempe, dan tahu. Setengah isi piring lainnya yaitu 2/3 diisi dengan sayuran, kemudian setengah piring lainnya 1/3 diisi dengan buah-buahan. Kira-kira Kak Anggi bisa setiap hari makan menerapkan isi piringku? Saya usahakan coba ya, Bu. Untuk cemilannya lebih baik diganti yang rendah lemak dan gula seperti buah-buahan ya Kak Anggi. Baik, Bu. Dari yang kita diskusikan tadi, apakah Kak Anggi bisa menyimpulkan apa saja yang harus dilakukan untuk merubah pola makan menjadi lebih baik? Saya harus selalu sarapan ya, Bu. Kemudian perbanyak makan sayur dan buah, terutama yang mengandung vitamin C. Kemudian lauk hewani, tadi ada telur, hati, ikan, daging yang harus dikonsumsi karena banyak mengandung zat besi. Kurangi konsumsi teh, tadi seminggu 1 atau 2 kali. Kemudian setiap kali makan harus mengikuti isi piringku ini. Ya, sangat benar. Jadi Kak Anggi sepakat ya untuk merubah pola makan dan olahraga yang menjadi lebih baik. Iya, Bu, saya usahakan. Oh ya, saya usahakan juga dan saya sarankan untuk mengonsumsi tablet tambah darah. Ketika haid harus dikonsumsi setiap harinya ya Kak. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi dari konseling hari ini? Masih belum ada, Bu. Baik, sesi konseling kita cukupkan hari ini ya Kak. Baik, Bu. Terima kasih atas bantuannya. Sama-sama, terima kasih atas kerjasamanya.